Ini peringatan nih buat teman-teman semuanya. Guru-guru TPA pas ngajari anak-anaknya. Jangan-jangan gurunya juga masih salah ya. Yaqulu itu sering sekali mat yang kedua itu terbaca pendek. Takon. Lagi online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Dan alhamdulillah, guru kita semua Ustadz Abdul Rifki sudah ada di tengah-tengah kita. Selanjutnya kita dengarkan dulu penyampaian materi dari Ustadz. Fadhol Maskuran Ustadz. Nah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saya sedikit tertarik dengan tulisan salah seorang syekh, namanya Syekh Khalid bin Dhahawi Al-Dhafiri, hafizahullah ta'ala. Jadi beliau menulis tentang Ramadan dan hubungannya dengan Al-Quran. Kata beliau, kana salafus salih yukthiruna min tilawatil Quran fi Ramadan. Dulu para salafus salih itu memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Fi shalah wa kharija shalah, baik itu di dalam salat maupun di luar salat. Di dalam salat tentu saja mereka membaca dengan jumlah ayat sangat banyak di dalam salat malam. Sementara itu tidak dilakukan mungkin di luar Ramadan. Di bulan Ramadan mereka membaca dengan jumlah yang banyak di salat malam mereka. Wa kharija shalah, di luar salat jelas ini juga. Artinya mereka di salatnya baca Al-Quran banyak sekali, di luar salat juga mereka membaca Al-Quran dengan banyak sekali. Kemudian beliau mengatakan wa kana Az-Zuhri idza dakhala Ramadan yaqul. Imam Az-Zuhri ketika beliau masuk ke dalam bulan Ramadan, maka beliau mengatakan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Kata Imam Az-Zuhri, sesungguhnya Ramadan itu adalah bulan tilawah Al-Quran. Memang saatnya untuk memperbanyak Al-Quran Ketika bulan Ramadan. Iya. Kemudian wa it'amut ta'am, dan ini juga bulan untuk memberikan makanan. Jadi dua hal ini yang diutamakan oleh beliau ya. Tentu kemudian puasanya pasti karena hukumnya wajib ya. Kemudian selain itu beliau mengatakan Ramadan adalah momen untuk memperbanyak Al-Quran dan memperbanyak memberikan makanan. Kemudian Syekh Khalid bin Dhahawi Al-Dhafiri melanjutkan wa kana Malik rahimahullah taala, Imam Malik idza dakhala Ramadan, ketika sudah masuk bulan Ramadan, taraka qira'at al-hadits, beliau meninggalkan majelis pembacaan hadis. Di bulan Ramadan off, tidak ada kajian. Sebagai gantinya apa? Wa aqbala ala qiraatil Quran minal mushaf. Dan beliau sebagai ganti kajian tadi, beliau fokus untuk membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf. Ini juga menunjukkan betapa memang beliau luar biasa fokusnya terhadap Al-Quran. Memang Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kemudian wa kana jama'atun minas salaf, banyak dari kalangan para salaf yakhtimuna al-Qur'ana fi syahri Ramadan marratin adidah. Banyak para salaf dulu di bulan Ramadan itu mengkhatamkan Al-Qur'an dalam bulan Ramadan dengan jumlah yang sangat banyak. Misalkan Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau 60 kali khatam. 60 kali. Saya baru membayangkan Ustaz. Kalau 60 kali khatam berarti sehari 2 kali khatam. Siang mungkin 1 kali khatam, malam mungkin 1 kali khatam. 60 hari. Iya, 60 kali khatam. Kemudian makanya kita tidak heran ketika bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Sehingga sering kita dengarkan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Ini sebenarnya timbul pertanyaan sih, kenapa bulan Ramadan disebut bulan Al-Quran? Ini kan menarik. Kenapa tidak bulan sedekah? Kayak apa namanya? Quote and quote dikhususkan gitu ya. Iya, dikhususkan. Ternyata ada beberapa alasan. Di antaranya alasan yang pertama adalah karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Timbul pertanyaan, loh Ustaz, bukannya Al-Quran itu turun 23 tahun? Iya, berangsur-angsur. Berangsur-angsur, kok itu disebutkan diturunkan di bulan Ramadan? Di antara penjelasannya adalah bahwasanya Al-Quran itu turun 2 kali, 2 periode. Periode yang pertama adalah periode 1 kali turun, jadi 30 juz selesai. Dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunia atau di langit dunia. Periode yang pertama. Periode yang kedua dari langit dunia ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang inilah diturunkan berangsur-angsur. Kalau yang tadi pertama itu full, baru kemudian yang full ini diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan kejadian kondisi yang dialami oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selama 22 tahun sekian bulan. Nah makanya, bulan Ramadan itu momen turun yang periode awal tadi, periode yang turun itu. Langsung semua gitu ya. Betul. Nah makanya malam itu menjadi malam yang dimuliakan. Kita tahu ada Lailatul Qadar.
Ya. Ya, di antara makanannya adalah malam kemuliaan. Kenapa mulia? Karena di situ turunnya Al-Qur'an. Ya. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya. Ya, Al-Qur'an turun pada malam yang penuh berkah. Ya. Maksudnya di dalam bulan Ramadan. Nah, jadi kenapa bulan Ramadan disebut bulannya Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan. Makanya dalam Al-Baqarah Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan yang di dalamnya turun Al-Qur'an. Sampai dimention oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi itu alasan pertama. Berarti kalau turunnya istilahnya apa ya? Saya bahasanya turun semua blek gitu, turun yang tahap pertama tadi berarti sudah ada urut-urutannya ya, Ustaz. Iya. Berarti dari pertama surat Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah sampai Anas terakhir itu berarti memang dari sononya sudah Iya. diurutkan gitu. Bukan ketika apa namanya Ustaz, pengumpulan dari tulisan-tulisan kemudian dijadikan mushaf itu bukan berarti Ustaz. Itu pengumpulannya itu kan tauqif ya. Misalkan ini ayat 1 turun. Iya. Kemudian ditaruh di surat ini. Itu tauqif, itu perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga menunjukkan memang mukjizat Al-Qur'an. Di antara hikmah yang bisa kita ambil adalah misalkan kasusnya Abu Lahab ya di dalam surat Tabbat yada Abi Lahabi wa Tabb. Nah, di situ kan Abu Lahab masih hidup. Turun ayat itu. Kemudian dia sudah divonis untuk akhirnya nanti masuk ke dalam neraka kan begitu. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ya kalau dia pengen mempermalukan misalkan dalam tanda kutip mempermalukan Rasulullah SAW atau kemudian dia pengen sedikit menodai kesucian Al-Qur'an, dia tinggal mengaku Islam aja. Oh iya juga ya. Iya. Namun kenapa tidak? Ini mukjizat. Allah mengatakan dia sudah divonis seperti itu. Ya pasti akan benar gitu ya Ustaz. Jadi kalau misalkan logika kan begitu, wah aku tak beriman aja lah. Berarti kan orang-orang nanti akan percaya bahwasanya Al-Qur'an itu bohong kan begitu. Nah, ini mukjizat ya. Nah, kemudian kenapa bulan Ramadan disebut bulan Al-Qur'an? Tadi diantaranya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabat, para salaf itu mereka fokus untuk Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ya, bagaimana fokusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada bulan Ramadan terhadap Al-Qur'an? Disebutkan dalam riwayat Bukhari, kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana kulla 'amin marrah. Jibril alaihissalam itu mengajari Rasulullah SAW Al-Quran setiap tahun sekali. Dan itu terjadi dalam bulan Ramadan. Jadi istilahnya murojaah. Ya, murojaah apa yang sudah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan itu dimurojaahnya kapan? Di bulan Ramadan. Kemudian disebutkan fa'aradu alaihi marrataini fil 'amil ladzi qubida. Maka di tahun Rasulullah SAW wafat itu beliau sampai 2 kali khatam di bulan Ramadan. Ini juga menunjukkan kenapa Jibril tidak mengadakan murojaahnya itu di bulan yang lain. Kenapa kok di bulan Ramadan? Karena memang Ramadan identik dengan Al-Quran. Al-Quran identik dengan Ramadan. Kemudian di antara potret betapa fokusnya para ulama ya tentang Ramadan dan Al-Quran, Imam Qatadah disebutkan dalam Sirah Alamin Nubala itu beliau menghatamkan Al-Quran biasanya di hari biasa itu dalam 7 hari. 7 hari itu hatam, baca Al-Quran hatam. Ya, namun ketika bulan Ramadan datang, beliau menghatamkan setiap 3 hari. Jadi di luar Ramadan itu juga 7 hari 1 kali hatam. Di dalam Ramadan itu setiap 3 hari hatam. Berarti kan 1 harinya 10 juz. Iya. Betul ya? Nah, kemudian ketika 10 hari terakhir masuk, berarti malam 21 Ramadan sampai malam terakhir, beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari. Nah, ini menunjukkan beliau lebih fokus lagi. Di dalam bulan Ramadan, fokus lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kemudian di antara kenapa bulan Ramadan itu identik dengan Al-Quran. Ada satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa dan Al-Quran. Kata Nabi SAW di dalam riwayat Ahmad, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'an. Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Lil 'abdi yaumal qiyamah, untuk seorang hamba pada hari kiamat kelak. Yaqulu siyam, amalan puasa nanti akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabb, wahai Tuhanku," memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar, fasyafi'ni fih." Ini amalan puasa minta kepada Allah, "Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini, hambamu ini dari makan
dan syahwatnya pada siang hari. Ya, maka kemudian dia memohon kepada Allah, fasyafi'ni fih, maka izinkan aku ya Allah untuk memberikan syafaat bagi hambamu ini. Oh, itu puasa. Ya istilahnya yang memohonkan dari puasanya Iya, puasanya, amalan puasa itu minta ke Allah, ya Allah tolong ya Allah karena aku udah ngalangin dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa lambatkan syahwatnya di siang hari, maka berikan izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepada hambamu ini. Itu amalan puasa. Kemudian wa yaqulul Quran, Al-Quran mengatakan nggak mau kalah, mana'tuhun nauma bil lail. Ya Allah, aku menghalangi orang ini untuk tidur malam hari. Jadi yang lainnya itu pada tidur, dia baca Quran. Yeah. Yang lainnya itu pada tidur, dia fokus menghatamkan Al-Quran. Maka kemudian Al-Quran mengatakan fasyafi'ni fih, maka ya Allah izinkan aku memberikan syafaat kepada hambamu ini. Yang dia rela-rela begadang malam hari untuk membacaku, untuk mempelajariku. Maka kemudian Rasul mengatakan, maka dua amalan ini, Al-Quran dan puasa, diizinkan untuk memberikan syafaat. Makanya Al-Quran, Ramadan, puasa, Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Ya, satu kesatuan. Kita lihat tadi sejarahnya, Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Rasul SAW fokus untuk kembali mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan, murajaah. Para salaf juga seperti itu. Ya. Kemudian hadis mengatakan demikian. Al-Quran, puasa akan memberikan syafaat bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat kelak. Yang saya rasakan pribadi nih mungkin ke Mas Din juga ya. Maksudnya semangatnya dapat gitu, Zed. Ya. Ayo persiapan bareng-bareng gitu ya, Zed ya. Karena tadi mungkin bisa ke situ, maksudnya bisa menghatamkan sekian karena ada persiapan ya, di bulan sebelumnya ya, Zed. Biasa. Saya sering sampaikan bahwasannya kebiasaan itu belum tentu baik. Iya. Tapi kebaikan harus dibiasakan. Wah, Insya Allah. Ya kan ya? Kebiasaan belum tentu baik. Tapi kebaikan harus dibiasakan. Dan kebiasaan yang harus kita biasakan adalah baca Quran. Iya. Sehingga nanti baca Al-Quran itu bisa menjadi kebiasaan kita. Iya. Kalau kita belum baca Al-Quran satu hari itu kayak ada yang kurang begitu. Iya. Kayak ini kenapa nih galau? Ternyata belum baca Quran. Kan ada yang kurang, kayak ada yang ganjel, ternyata belum baca Quran. Ini kan Masya Allah bisa sampai seperti itu. Iya. Dan momen untuk membiasakan diri membaca Al-Quran paling tepat ada di dalam bulan Ramadan. Ya. Karena kalau secara teori membentuk kebiasaan itu mungkin Mas Din yang lebih nih. 40 hari ya Mas Din ya. Kayaknya Ustaz juga pernah spill iya, 40 hari. Iya. Ya, untuk melatih habit yang baru ya. Habit yang baru. Ini kesempatan yang baik ini untuk kembali memperdalam Al-Quran gitu ya, Ustaz ya. Makanya saya teringat ya satu petuah bahwasannya kalau bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Yeah. Bulan yang memang Allah kondisikan untuk orang-orang itu mau membaca Al-Quran. Yeah. Ramai di mana-mana berlomba-lomba baca Al-Quran. Memang bulan Ramadan adalah bulan terbaik ya untuk kita semakin dekat dengan Al-Quran. Yeah. Kalau di bulan terbaik, kesempatan terbaik di bulan Ramadan kita tidak bisa dekat dengan Al-Quran, terus kapan lagi? Iya juga ya. Ya kan? Iya. Ini kalau bulan Ramadan nggak bisa khatam terus kapan coba? Iya. Ya kan begitu. Yang benar-benar bulan memang disiapkan untuk itu kita nggak bisa meraihnya. Kita skip. Iya. Yang lainnya tentu lebih susah. Kalau di bulan terbaik, kesempatan terbaik kok tidak bisa menjadi lebih baik, terus kapan lagi? Ada tips mungkin Ustaz atau saran dari Ustaz untuk memperbaiki kebiasaan tadi utamanya di bulan Ramadan, kira-kira perlu mentargetkan apa ini Ustaz? Kalau untuk urusan-urusan duniawi aja kita ada target, masa untuk akhirat kita los-los aja gitu, nggak ada target ya. Makanya di bulan Ramadan ini saya ngajak ke teman-teman semuanya, sahabat Bas dimanapun berada, yuk kita bikin target. Nggak usah banyak-banyak kali hatam. Udah kita sesuai kemampuan kita, kapasitas kita, 1 kali hatam saja. Nah bagaimana cara menggapainya biar tidak ngoyo gitu. Tipsnya biar 1 hari 1 juz dan terasa ringan adalah sesuaikan dengan waktu sholat. 2 lembar di setiap sholat. Habis sholat atau sebelum sholat gitu Ustaz? Sebelum sholat 1 lembar. Iya. Setelah sholat 1 lembar. Itu 1 lembar tuh nggak memakan waktu banyak. 1 lembar tuh berarti 2 halaman. 2 halaman. 2 halaman. Jadi masing-masing sholat, sebelum sholat 1, setelah sholat 1, nanti selesai sholat isya kita sudah selesai 1 juz. Iya. Kemudian dikalkulasikan sampai 30 hari, insya Allah 1 kali hatam. Itu tekniknya ya. Tapi saya jadi bayangkan perlu keistiqomahan nih. Ya, makin kita sedang membentuk diri.
gimana cara kita tuh terbiasa untuk baca Quran saat itu momennya. Ya. Semoga diringankan, dimudahkan ya. Ini kalau kita tidak mengawali, kapan lagi begitu? Karena kadang itu kita tuh butuh momen untuk merubah sesuatu itu butuh. Ini momen terbaik ini Ramadan ini. Siap Ustaz. Itu tadi strateginya dari Ustaz. Nanti kita catat bareng-bareng ya. Kita langsung masuk ke sesi talaki nih Ustaz. Boleh. Baik. Kita mulai dari Prengapus Ibu Sri Hartanti. Kita dengarkan Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqq. Ja'al haqqu wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Ya, stop dulu. Ibu Sri Hartanti ya, perhatikan di ja'al haqqu. Ya, tadi berhenti di situ, ja'al haqqu begitu ya. Nah, Ibu sedikit ada jeda ya Ibu ya, karena qafnya ada tasdidnya. Ya, jadi dibaca hatta ja'al haqqu. Qafnya berarti agak ditahan gitu ya. Jadi seberapa lama atau seberapa sih kadarnya menahan itu? Seperti kita mengucapkan haqqo. Kan itu sebenarnya tasdid itu kan 2 huruf. Iya. Ya. Haqqo. Namun qaf yang kedua itu kita skip. Ya. Berarti kayak baca 2 huruf gitu ya, Ustaz? Iya, memang tasdid kan 2 huruf. 2 huruf ya. 2 huruf. Nah, Wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrona min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. ya, stop dulu. Berarti kan di wayatawallaw wahum. Nah, di situ ada waw sukun bertemu dengan waw. Wayatawallaw kan law sukun wawunya. Kemudian wahum ketemu waw. Ini tidak perlu ditahan ya Ibu ya, tidak perlu di wayatawallaw wahum. Jadi tidak perlu dipanjangkan. Cukup wawunya ditekan saja. Wayatawallaw wahum begitu. Karena tidak ada gunnah. Jadi yang membuat panjang itu kan gunnah. Jadi misalkan ada wawu sebelumnya nun sukun baru tuh ditahan. Misalkan min waro dibaca min waroihim. Itu baru ditahan. Yang di ayat 51 ini masuk contoh 51. Nah, begitu. Ini termasuk kullai usayban. Ini ditahan. Ya, seperti inilah yang kemudian menjadikan bacaan itu harus ditahan. Adapun ketika wawu ketemu wawu tidak perlu ditahan, hanya dia ditekan saja. Berarti masuk ke wawu berikutnya yang ada tasdidnya nih ya, Zat? Langsung wayatawallaw wahum. Jadi hanya ditekan saja. Kemudian yang berikutnya wahum farihun. Nah, fa-nya di sini pendek ya. Tadi Ibu Sri Hartanti bacanya dengan panjang ya. Farihun begitu. Harusnya di sini pendek. Wayatawallaw wahum farihun, bukan wahum farihun ya. Tidak panjang ya Ibu, di situ dibaca pendek. Nah, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adabim min indihi aw bi aidina wa tarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. ya, Ibu perhatikan di min indihi au ya, ada ha kemudian bertemu dengan hamzah au ya. Nah, ini namanya matsilah tawilah yang harusnya dibaca 4 atau 5 harakat. Mas Arif ya. Tadi Ibu sedikit kurang panjang ya Ibu ya. Yang harusnya haknya nggak? Iya, hi-nya itu ya. Bi'adzabim min 'indihi aw bi'aidina. Tadi kan terbaca
min 'indihi aw. Jadi kurang panjang. Matsilah Tawilah namanya atau matsilah kubro Matsilah nama lainnya. Kemudian di fatarabbasu tadi terbaca waw. Wow, iya. Ya, terbaca watarabbasu. Harusnya fa Ibu ya, kurang teliti di situ ya, kurang konsentrasi ya, ada titiknya. Kemudian nya juga sedikit kurang lama Ibu, gunnahnya tadi masih terlalu cepat. Inna ma'akum, harusnya kan inna ma'akum. Ya gunnahnya kurang. Nah, Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa birasulihi wa la ya'tunas-sholata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. ya Masya Allah Ibu Sri Hartanti di Pringapus ya, Karangjati. Ya Ibu untuk koreksinya tadi di awal di haqqo ya, tadi terlalu cepat untuk qaf tasdidnya ketika sukun. Kemudian di bawah-bawah tadi ada di farihun yang harusnya pendek terbaca panjang, dan wawu sukun bertemu wawu tadi ya yang harusnya tidak perlu digunnahkan ya, tidak perlu ditahan ya, namun tadi tertahan, harusnya ditekan saja. Dan di bawah tadi di matsilah ya yang kurang panjang. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk Ibu Sri Hartanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu Sri Hartanti di Pringapus. Semoga menjadi manfaat untuk kita bersama. Kita lanjut di peserta berikutnya, Ustaz. Ini datang dari Karangjati, Ustaz. Ada Ibu Sri Arjiam, Ustaz. Ya, Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullah hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullahi wa hum karihun wa minhum man yaqulu dhalli wa la ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Ya, stop dulu. Ibu Sri Arjim ya, perhatikan di la muhitatun ya, untuk to-nya sedikit keseret tadi ya. Sehingga terbaca la muhitatun. Gak panjang ini, Ustaz. Ya, harusnya kan pendek ya karena keseret itu ya, sehingga jadi panjang. Ya, itu memang kebiasaan yang sering terjadi di khususnya kita nih orang-orang Nusantara ya. Jadi bacaannya itu harusnya tidak sudah tahu bahwa itu pendek, namun secara tidak sengaja terbaca panjang ya karena mempersiapkan lafaz berikutnya. Yaitu kan la muhitatun. Harusnya kan la muhitatun bil kafirin begitu. Nah, In tusibka hasanatun tasuhum. ini juga ya tusibka juga ya sedikit keseret ya k-nya. Terus Wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. ya stop. Ibu perhatikan di yaqulu ya, wa in tusibka musibatu yaqulu. Nah di situ
Ku panjang, lu juga panjang. Ya, ku panjang, lu juga panjang. Sedikit agak menyedihkannya, itu memang di dua mat yang beriringan seperti ini sudah menjadi kebiasaan, kesalahan yang sudah sangat terbiasa di kita di Indonesia. Lingkungan kita ya. Iya. Jadi seringkali begitu ya. Jadi ketika dua mat beriringan kayak ini, yaqulu itu sering sekali mat yang kedua itu terbaca pendek. Ini peringatan nih buat teman-teman semuanya. Guru-guru TPA, ini peringatan untuk pas ngajari anak-anaknya. Jangan-jangan gurunya juga masih salah ya. Karena kesalahan yang sering begitu. Dan seperti ini banyak dalam Al-Quran. Misalkan ini yaqulu, misalkan wa ma zalamuna, ya. Dan itu banyak sekali, rata-rata begitu. Jadi kesalahannya adalah mat yang kedua itu terbaca dengan pendek. Ya, jadi tidak mat, harusnya kan panjang tuh yaqulu. Dan ini juga di paling bawah ada illa wahum kusala. Nah, salah, la-nya ini bahaya nih, sering terbaca dengan pendek. Intinya ketika ada dua mat yang beriringan, itu perlu diperhatikan, jangan sampai yang kedua itu dibaca pendek. Kasus umum ini berarti. Kasus umum. Berarti perlu diwaspadai bareng-bareng ini. Makanya ini saya ulang-ulang terus, sering pokoknya. Mungkin Mas Din sampai kok itu terus, ya memang iya itu. Memang itu harus diperhatikan ya, karena memang sering terjadi. Ya. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. Ya, stop. Nah, di sini juga min indihi, hinya harusnya panjang 4 atau 5. Ibu membaca dengan 2 ya. Seperti tadi sebelumnya ya, Ibu Sidartanti ya. Nah, di sini panjangnya 4 atau 5 harokat ya, Ibu ya. Min indihi au bi aidina. Jadi panjangnya itu sama dengan mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil. 4 atau 5 harokat. Nah, terus fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun qul anfiqu taw'an aw karhal lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا تأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Ya, Ibu Sri Arjem perhatikan di wala ya'tunas shalah ya. Tadi terbaca wala ta'tunas shalah ya. Harusnya ya'tuna, itu titiknya di bawah Ibu ya. Kurang teliti ya di situ ya. Harusnya ya'tunas shalah bukan ta'tunas shalah. Ya, Masya Allah Ibu Sri Arjem di Karangjati ya. Karangjati ya. Untuk yang dikoreksi tadi yaqulu ya, yang terbaca pendek ya, harusnya panjang. Kemudian di mana lagi tadi? La muhitatun ya, yang terseret tadi ya, harusnya pendek.
Kemudian di bawah min indihi juga kurang panjang, harusnya 4 atau 5 terbaca dengan 2, dan paling bawah tadi kurang teliti di ya'tunas shalah terbaca ta'tunas shalah. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk Ibu Sri Arjiem ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu Sri Arjiem di Karangjatingi. Semoga menjadi manfaat untuk kita bersama. Kita langsung lanjut Ustaz ke peserta berikutnya. Datang dari Ibu Suwarti Ustaz dari Pati. Kita dengarkan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal amuru wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama limuhiyatatum bil kafirin. Ya, dulu. Ibu Suwarti perhatikan di ala fil fitnati saqatu. Nah, itu qafnya pendek Ibu ya, jangan dibaca ala fil fitnati saqatu ya, namun saqatu qafnya pendek, yang panjang yang di tu-nya saja, di huruf to-nya. Kemudian juga di wa inna ya, inna juga pendek, jangan wa inna bukan, dia pendek. Wa inna jahannama, kemudian la muhitatun. Itu fathah Ibu, bukan li muhitatun tapi la. Fathah ya Ibu ya. Kurang teliti ya, tadi mungkin belum mengira itu kasrah, padahal itu adalah fathah. Nah, In tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. ya, stop. Nah, di sini juga ini juga sudah menjadi kesalahan yang umum ya. Wawu sukun ketemu wawu itu sering terbaca seperti ini memang. Sering terbawa panjang ya Ustaz. Apa namanya, dikiranya bahwa ini hukumnya sama dengan idgham bi gunnah, padahal tidak ya. Sehingga tidak perlu dipanjangkan Ibu ya, hanya wa yatawallaw wa hum farihun. Begitu, enggak usah wa yatawallaw wa hum farihun ya. Jadi tidak perlu ditahan, hanya tekan saja. Ya, hanya ditekan karena tidak ada gunnah di situ. Ya, tidak ada nun tidak ada nun sukun, tidak ada tanwin ya, hanya wawu ketemu wawu, dan itu memang tidak berlaku hukum gunnah. Ya. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adabim min 'indihi aw bi'aitina. Ya, stop. Kemudian Ibu di wa nahnu natarabbasu ya. Nahnu nunya sedikit keseret. Natarabbasu juga. Natarabbasu ya sedikit terseret tadi seperti panjang, harusnya pendek. Kemudian au bi aidina, bi aidi, dinya panjang Ibu, 2 harokat. Ya, tadi Ibu baca pendek ya. Tadi kan terbaca au bi aidina, harusnya kan au bi aidina begitu. Harusnya dipanjangkan untuk huruf dalnya. Ya. Fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Qul anfiqu taw'an aw karahan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun.
Ya, kemudian Ibu di nafaqatuhum ya, di nafaqatuhum tadi tersisipi satu huruf. Natafaqatuhum begitu ya. Iya. Tadi ada sisipan huruf ta Huruf Ibu ta. ya, hati-hati ya. Di situ tidak ada huruf ta ya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Bukan natafaqatuhum, tidak ada huruf ta-nya di situ. Ya, Masya Allah Ibu Suwarti ya, dari suaranya, auranya kelihatan semangat sekali. Iya. Masya Allah. Cengkoknya mengingatkan kayak di pondok-pondok gitu ya, Ustaz ya. Iya, Masya Allah. Masya Iya, Allah, iya, ya. betul-betul. Ya, makanya juga Semangat temponya lanjut. cepat ya, beliau Iya. temponya cepat sekali. Untuk mendapatkan ketepatan bacaan, maka lebih dipelankan lagi, kata bisa dilambatkan lagi begitu. Karena kalau kecepatan itu riskan sekali untuk salah. Iya. Kayak misalkan nafaqatuhum itu kan kenapa dia sampai terbaca natafaqatuhum? Karena cepat sehingga dikiranya itu kan titik-titik tuh, titik-titik. Iya. Sehingga di situ ada huruf lain ya. Kemudian misalkan mat yang harusnya panjang tidak begitu panjang itu kan karena kecepatan. Ya makanya Ibu ya koreksinya secara umum tadi ada beberapa yang terseret ya, ada yang bacaan pendek terbaca panjang ya. Dan rata-rata itu tadi, dan obatnya adalah membaca dengan tartil. Maksudnya pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan, tidak usah terlalu cepat begitu. Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk Ibu Suwarti yang ada di Pati ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu Suwarti di Pati. Alhamdulillah secara umum kita sudah mendapatkan banyak ilmu juga ya dari Ustadz. Semoga menjadi manfaat. Tadi masukan-masukan dari Ustadz juga tidak terkhusus kepada yang membaca ya, Ustadz, Betul, ya, pastinya. tapi kepada kita semua gitu, sama-sama belajar. Ustadz, sebelum kita mungkin closing, Ustadz ada pesan untuk kita di segmen ini, Ustadz? Baik ya, kita sedikit mereview ya tadi yang sudah kita sampaikan di depan tadi, khususnya tentang membiasakan diri untuk kebaikan di dalam bulan Ramadan. Kebiasaan itu belum tentu baik. Iya. Namun kebaikan harus senantiasa dibiasakan. Nah, kebiasaan terbaik yang harus kita biasakan adalah membaca Al-Quran. Iya. Sehingga baca Al-Quran menjadi kebiasaan kita. Dan momen terbaik untuk kita bisa membiasakan diri membaca Al-Quran adalah bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa membiasakan diri untuk akrab dengan Al-Quran, terus kapan lagi? Kalau di bulan terbaik kita tidak bisa berubah menjadi lebih baik, terus kapan lagi? Iya. Berapa kali kita ketemu Ramadan? Kalau sudah puluhan kali kita ketemu Ramadan, kok tidak bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik? Butuh berapa kali lagi? Iya. Kalau bisa kita punya 2 target untuk Al-Quran. Iya. Yang pertama, target kuantitas. Yang kedua, target kualitas. Iya. Maksudnya target kuantitas ini adalah target banyak membaca Al-Quran. Iya. Orientasinya adalah berapa kali hatam. Yang sampai di Ramadan kita nggak punya target, terus di luar Ramadan tentu nggak bisa target lagi, susah. Target yang kedua adalah kualitas. Nah, kualitas ini bisa kita milih salah satu dari 2. Yang pertama, kualitas bacaan. Maksudnya di bulan Ramadan kita harus punya target. Ramadan kali ini aku harus bagus bacaan Qur'annya. Kita pilih surat-surat tertentu yang kita sudah hafal, kita targetkan. Ramadan saya sudah harus menahsinkan, harus memperbaiki, memastikan hafalan kita itu bacaannya benar. Kalau misalkan belum punya hafalan, ya bacaan Al-Fatihah dan yang lainnya. Yang kedua, target kualitas pemahaman. Nah, saya cenderung yang kedua ini. Kita punya target paham Al-Fatihah misalkan. Iya. Ramadan besok lulus, selesai Ramadan, kita ternyata sudah punya menyelesaikan tafsir Al-Fatihah selesai. Kalau Al-Fatihah ternyata 1 minggu selesai, kita tambah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Iya. Intinya kita punya target kualitas pemahaman. Jadi harapannya, targetnya adalah selesai Ramadan, ada ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran yang bukan hanya bacaannya itu kita bagus, termasuk pemahamannya kita bagus terhadap surat tersebut. Ya, itu barangkali bisa bermanfaat ya. Khususnya ini nasihatnya buat saya pribadi ya. Kalau ada teman-teman yang bisa mengambil manfaat dari situ, ya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah selesai nih sahabat Bas dimanapun Anda berada. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan nggih. Akhirul kalam bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takon
Talaki Online.